Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mbak saudara semua yang ada di Maluku Utara dan di Indonesia. Pagi ini hari Sabtu 5 Maret 2022. Seperti biasa, pagi-pagi sebelum saya ke kampus, saya coba mengikuti, menganalisa informasi berita-berita yang beredar di media cetak, khususnya koran Maluku Pos yang ada di Maluku Utara. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sekarang lagi mempersiapkan pemilihan umum untuk tahun 2024 nanti. Tapi tahapannya sudah dimulai nanti pada Agustus ya, kalau tidak salah. Nah, ini ada yang menarik karena tiba-tiba dia muncul ke permukaan publik terkait penundaan, ya, mau ditunda pemilunya. Ya. Wacana ini muncul, ada beberapa partai yang mendukung. Partai yang mendukung itu PKB, PAN, ya, Partai Amanat Nasional, dan satunya lagi apa ya, saya lupa, sebentar saya cek. Sebentar saya cek. Ada beberapa partai kan sempat mendukung. Dari sini ya, ada satu lagi partai kalau nggak salah. Yang jelas PKB sama PAN mendukung untuk adanya penundaan ya. Yang jelas kalau ditunda, otomatis masa kepemimpinan Pak Jokowi itu akan bertambah gitu ya, karena belum ada pergantian gitu. Sedangkan kalau kita lihat survei LSI misalnya, itu memperlihatkan bahwa warga sudah ingin presidennya Pak Jokowi cukup sampai 2024. Saya pribadi pun demikian ya, karena melihat terlalu banyak penderitaan rakyat, kehidupan yang makin susah ya, maka cukuplah harus ada regenerasi baru, kepemimpinan yang mensejahterakan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa berbeda pendapat dalam hal ini ya. Ada yang melihat kepemimpinan Pak Jokowi itu bagus ya. Tapi bagi saya pribadi mungkin standar kita berbeda ya. Standar saya, seorang pemimpin itu mungkin dia tidak bisa menjadi sempurna, perfect, tapi untuk menuju ke situ dan tahapan-tahapan yang memang harus mutlak mensejahterakan, itu standarnya harus jelas untuk menuju kesempurnaan gitu ya. Jadi era pemerintahan Jokowi itu standarnya saya tidak mendapatkan itu, khususnya untuk kesejahteraan dan kebutuhan dasar dari masyarakat ya. Kesehatan, pendidikan ya, kemudian sandang, pangan, papan, pekerjaan, itu berat di masa pemerintahan Jokowi ya. Bahwa mereka punya usaha untuk itu iya ada, tapi tidak ada kompromi untuk kebutuhan dasar masyarakat. Itu nggak ada kompromi itu, apalagi sudah 2 periode kan, 10 tahun. Anda bayangkan saja, 10 tahun ya. 5 tahun pertama, periode pertama, 5 tahun kedua, periode kedua, itu harusnya masyarakat sudah sampai pada tahapan yang sejahtera. Itu bagi saya ya, karena standar kita mungkin bisa berbeda, tapi mungkin juga ada teman-teman yang sependapat dengan saya. Nah, mencuatlah isu ini, penundaan. Mungkin bisa kita analisa juga bahwa ini mungkin bisa juga sebagai pengalihan isu, karena Pak Jokowi sendiri pun sudah tidak mau lagi untuk
ditunda atau diperpanjang lagi masa kepemimpinan beliau gitu kan. Tapi ada pihak-pihak mungkin yang coba mengalihkan isu ya, dari isu-isu yang memang sangat fundamental, isu ekonomi ya, kesejahteraan. Kemarin ada kasus Wadas ya di Jawa Tengah kalau nggak salah, itu fundamental yang mungkin pihak-pihak pemerintah dan politisi coba mengalihkan itu. Bahkan KPU sendiri sudah menegaskan bahwa ya, kita lihat ya. Saya lihatkan dulu. Jadi KPU siapkan 8 draft PKPU. PKPU itu peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Kita bisa lihat ya. Bahkan mereka tegaskan bahwa wacana penundaan pemilu itu tak berpengaruh. Sekali lagi, wacana penundaan pemilu itu tak berpengaruh. Bisa kita lihat kan? Oke. Jadi ini dia beritanya. Ya. Itu cuma sekedar wacana aja. Mungkin juga bisa pengalihan isu, bisa kita analisa itu. Oke. Kita coba baca ya. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia bersama KPU Provinsi telah melakukan pembahasan. Ada 8 draft peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Ya maaf, saya sambil makan roti ya. Bismillah. Pembahasan itu untuk mematangkan konsep kebijakan KPU yang akan dijadikan norma dalam PKPU. Mematangkan konsep kebijakan KPU yang akan dijadikan norma dalam PKPU, termasuk memulai tahapan pemilu 2024 tahun ini. Hal itu disampaikan anggota KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari. Ini dia orangnya, Hasyim Asy'ari. Iya. Sama kayak pendiri NU, Mbah Hasyim. Ada 8 draft peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah disiapkan. Yang pertama, peraturan Komisi Pemilihan Umum tahapan, peraturan Komisi Pemilihan Umum pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum pembentukan daerah pemilihan, kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu ya. Ad hoc itu sejenis kepanitiaan ya, yang menggodok. Kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum norma standar pengadaan logistik perlengkapan pemungutan suara, peraturan Komisi Pemilihan Umum pedoman pengelolaan keuangan pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum partisipasi masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih ini yang saya lihat masih sangat minim dan sangat langka. Ini yang harus perlu digencarkan lagi karena banyak masyarakat yang belum dapat pendidikan politik secara baik. Halaman 5 lanjutannya. Coba lihat ya. Apalagi umat Islam sudah harus sadar akan kesadaran politik, ada solidaritas ya. Bukan untuk mau diskriminasi dengan agama lain, tidak, tapi harus punya rasa kebersamaan ya, persatuan untuk ya membangun bangsa dan negara ini. Karena kita tahu juga bahwa zaman kemerdekaan dulu sebagian besar itu para ulama juga yang terlibat dalam politik nasional. Halaman 5 KPU ya. Dalam draft peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibahas itu adalah PKPU tahapan, PKPU pendaftaran parpol calon peserta pemilu. Ya tadi saya sudah bacakan ya. Sampai ke sosialisasi dan pendidikan pemilu. Draft PKPU tahapan dan pendaftaran parpol calon peserta pemilu menjadi prioritas utama untuk segera diajukan dalam RDP atau rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah, ujar Hasyim Asy'ari kemarin.
Hasyim yang juga telah resmi terpilih sebagai anggota KPU Republik Indonesia 2022-2027, itu masa bakti mereka ya. Jadi 2022 ini sampai 2027 menegaskan bahwa 8 PKPU tersebut diharapkan menjadi kerangka untuk memulai tahapan pemilu 2024. Dengan harapan PKPU tersebut tersedia lebih awal menuju dimulainya tahapan pemilu 2024 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022 ini, kata Hasyim Asyari. Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan kedua draft PKPU tersebut akan dibahas bersama Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR RI ya. Mereka akan membahasnya, kata Ketua KPU ya, bersama pemerintah serta penyelenggara pemilu lainnya melalui rapat dengar pendapat dalam waktu dekat. Keduanya juga menjadi prioritas utama KPU karena tahapan pemilu 2024 rencananya dimulai 2022 ini. KPU pun sebelumnya sudah menerbitkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara. Hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu 2024 pada 31 Januari lalu. Pada 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, Pilpres, dan pemilihan legislatif, Pileg, yakni DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Jadi nanti pada 14 Februari 2024 itu nanti dilaksanakan pemilu serentak. Lumayan menguras juga tenaga ya, KPPS di TPS. Anggota panitia di TPS sangat menguras kalau dia serentakan. Sementara terkait wacana penundaan pemilu, Komisioner KPU Pramono Ubaitanto menegaskan hal itu tidak akan berdampak apapun terhadap jadwal pemilu 2024 yang sudah diputuskan. KPU, kata Pramono, tetap berpegang pada keputusan politik DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa hari pemungutan suara pemilu 2024 digelar pada Rabu 14 Februari 2024. Kami berpandangan bahwa usulan penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik, tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan, ujar Pramono. Selama keputusan bersama DPR, pemerintah, KPU soal hari pemungutan suara pemilu 2024 tidak direvisi, Pramono menekankan tidak ada penundaan pemilu 2024. Apalagi, kata dia, KPU tidak pernah diajak bicara baik dari elit partai maupun dari pemerintah untuk merevisi keputusan bersama tersebut. Ya, karena itu KPU akan terus mengenjot langkah-langkah persiapan menuju pemilu 2024, termasuk dalam hal persiapan ke regulasi-regulasi yang dibutuhkan, katanya. Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan dalam Rapim KPU di Surabaya pada 23-26 Februari 2022, pihaknya sudah membahas secara cukup matang 8 draft peraturan PKPU terkait pemilu 2024. Ke-8 draft PKPU tersebut adalah PKPU tahapan, PKPU pendaftaran parpol calon peserta pemilu, itu sudah dibahas tadi ya, sudah saya sampaikan. Sampai terakhir PKPU partisipasi masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Demikian juga KPU akan segera mengajukan surat permohonan kepada pemerintah dan DPR untuk dilakukan rapat konsultasi membahas 2 draft PKPU, yakni PKPU tahapan, program dan jadwal, serta PKPU pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, kata Pramono, komisioner KPU ya. Oke, itu tadi koran terkait pemilu serentak pada 2024 14 Februari ya, hari Rabu 14 Februari 2024. Pilpres, Pileg, pemilihan legislatif, dan apa tadi? Ada wali kota dan gubernur juga nggak? Saya belum tahu nih, apakah cuma Pilpres dan Pileg ataukah ada pemilihan wali kota dan pilkada, pemilihan kepala daerah.
Oke, jadi saya melihat bahwa sosialisasi pendidikan pemilih itu masih lemah, masih kurang dari KPU gitu. Jadi tolong masyarakat diberikan banyak sosialisasi ya, kesadaran berpolitik. Apalagi mayoritas umat Islam ya, itu harus sadar pendidikan politik ya. Jadi jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita seperti konsep penjajahan dulu, divided empire ya, konsep para kolonial dulu untuk memecah belah bangsa, memecah umat Islam ya, bisa jadi lewat adu domba tadi. Apalagi di dalam peta kekuatan politik ya, memecah belah umat Islam tuh sangat mudah gitu ya. Angkat aja soal isu ya, misalnya berbeda-beda mazhab atau berbeda-beda pemahaman terkait cabang-cabang dalam Islam, itu sangat mudah untuk diprovokasi, dipropaganda, dipecah belah ya. Jadi harapannya nanti dalam pemilu 2024 umat Islam insya Allah coba bisa solid, punya rasa persatuan, dan mudah-mudahan ya calon seperti Anies Rashid Baswedan mudah-mudahan, kemudian mudah-mudahan juga Allah mudahkan untuk bisa menemukan wakil yang sevisi, sefrekuensi untuk membangkitkan Indonesia, khususnya umat Islam. Jika umat Islam juga maju ya, bangkit, otomatis ya, negara ini juga sejahtera karena dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan ya. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Kita sampai bertemu lagi di hari-hari yang lain, kita saling share berita di media cetak ya, nanti juga bisa media online ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Basudara Subajo.